I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman? Balik lagi di channelku ya, yang masih membahas tentang seputar kompor gas tentunya. Dan pada kesempatan kali ini ya, saya dapat job lagi, ini memperbaiki kompor panggangan sosis ya, atau bakso bakar ya. Kebetulan ini teman saya sendiri, dan ternyata pas diantar seperti ini kondisinya ya, macet semua mesinnya, dan tungkunya pun sudah keropos. Sepertinya ini sudah mungkin sudah bertahun-tahun dipakai ya untuk jualan, dan lupa untuk melakukan perawatan. Jadi hasilnya ya seperti ini. Oke, langsung saja kita bongkar untuk bagian-bagiannya. Nah, di sini ya kebetulan ini jenisnya menggunakan ini yang 4 tungku, dia menggunakan tungku bara ya. Jadi nanti biasanya kalau sudah menyala itu warna apinya akan menjadi merah ya. Itu dia. Biru dulu, habis itu merah. Merahnya seperti membara ya, namanya juga bara ya. Dan ini memang cocok sekali untuk bakar sate, sosis, somai, dan lain-lain lah. Dan ini memang kondisinya sudah cukup berantakan sekali ya, dan memang cukup parah. Dan artinya sebenarnya sih ini sudah mendekati dengan ini ya, harusnya dilem biru ya, lempar beli yang baru. Tapi cuman karena mungkin low budget ya, atau budgetnya ya minim ya, jadi ini minta diperbaiki. Nah, sementara mungkin tokonya nanti memang ini mau tidak mau ya, tidak bisa untuk diperbaiki, jadi harus tetap diganti. Tapi yang paling penting kita sih ini ya, yang punya kompornya tadi, mesinnya dulu yang harus cepat diperbaiki terlebih dahulu. Oke, jadi langsung kita eksekusi saja ya. Oke. Nah, buat teman-teman sekalian, terima kasih juga yang selalu mampir dan selalu setia nonton video-video aku ya. Semoga rezeki kalian tuh tambah berkah, dan yang paling penting tambah sehat, tambah kuat, dan tambah kaya ya. Dan sama-sama kita menuju kesuksesan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ini tuh bautnya sudah seperti ini. Kita buka dulu. Ini pengancing di tungkunya cuma menggunakan satu baut. Ini yang membuat mesin ini tertahan ya, tidak bisa dikeluarkan. Nah, setelah bautnya terlepas, untuk baut di tungku sudah terlepas semua, itu sekarang mesinnya sudah bisa dikeluarkan. Nah, tinggal satu ini tuh nih, bautnya tuh nggak tahu kenapa yang mungkin diperankan sendiri ya, sampai terbalik begini. Oke, dan ini hasilnya seperti ini ya, sangat-sangat memprihatinkan untuk kondisi kompornya. Tapi apa boleh buat ya, tetap harus kita coba untuk melakukan perbaikannya. Kalau nggak bisa, tinggal bilang nggak bisa ya. Tapi yang penting kita coba dulu. Oke, jadi jangan sampai nyerah dulu ya, kita usaha dulu. Dan ini kita cuci dulu untuk bagian mesin. Dan ini memang gambarnya, mohon maaf ya, agak buram sedikit karena ini masih embun ya, ini masih pagi-pagi sekali saya cuci. Dan ini saya gosok-gosok seperti ini ya, cuci ala kadarnya. Yang penting karat-karatnya sudah bisa mulai berkurang ya. Kalau hilang seutuhnya sih tidak bisa ya, karena ini sudah berat ya, karat berat. Oke, dan ini hasilnya setelah dicuci seperti ini. Dan kita cek satu persatu. Oh, ternyata mesin yang satu ini tidak ada ininya ya, pemukul dengan pernya sudah hilang, dan sekaligus tutup covernya. Nah, kalau yang ini sepertinya normal ya, tapi di awal tadi pas pakai tombol macet semua ya. Ini berarti mungkin kemungkinan tombolnya juga bermasalah ya. Oke, dan ini yang dua ini juga aman, ini normal ya, masih ada bunyi klek-klek-kleknya. Nah, yang terakhir kita coba ini yang tungku keempat. Oh, ternyata ini loss. Jadi yang bermasalah yang kita perbaiki hanya 2 mesin saja ini ya teman-teman. Oke, nah langsung kita buka saja untuk mesin yang keempat ya. Ini kita lepaskan, kita buka ya, apa yang masalah yang terjadi pada bagian ini ya, sehingga kenapa ini bisa terjadi loss ya, tidak ada bunyi setek keluar. Nah, biasanya sih kalau yang umumnya ada patah ya di bagian palu pemukulnya, tapi ini dari palu pemukulnya tidak ada masalah, pernya juga aman.
Nah, kita coba pasang ya, apakah terkilir ya, salah pemasangan atau bagaimana, kita coba. Nah, sebelum kita tutup kita tes begini. Ini kalau ini seperti itu sudah benar ya pemasangannya, artinya palu pemukulnya sudah mau bergerak. Nah, kita pasang, kita tutup dulu dengan ini ya, besi plat penutupnya. Oke. Nah, kita coba dulu pegang seperti ini. Nah, baru kita kancing dengan baut. Oke, kita kencingkan dulu, kita kencangkan dulu dengan obeng tentunya ya, ini menggunakan obeng hubungan. Dan ini memang mesinnya tidak jauh beda dengan mesin yang universal, jenisnya sama, cuma hanya mungkin bentuk untuk ukuran spuyernya saja yang berbeda. Iya, nah ini ada bunyi cetek, habis itu los lagi. Nah, kita bongkar lagi ya. Jadi saya masih penasaran ini kenapa, padahal kondisi ininya normal ya, tapi kenapa pas begitu dicetek dia tidak mau ya. Coba sekali lagi ya, kita sekali lagi kita pasangkan. Oke. Nah ya, habis itu los lagi. Ternyata pasti ada sesuatu ya di sini yang berbagian masalah. Oh, ternyata setelah saya lihat kabel NTK nya sudah meleleh ya teman-teman. Tuh sudah nggak karuan, bentuknya udah nggak kotak lagi. Pantas ini dia yang menyebabkan tidak bisa tenggelam ke dalam ya, jadi flatnya tidak bisa menekan bagus. Jadi kita ganti saja, kita coba lah, kita coba ganti yang baru untuk kabel NTK nya ya, karena tadi sudah bentuk sudah nggak karu-karuan. Oke, kita pasang perlahan ya. Nah ini buat kalian para pemula ya, kalau pasang ini tuh mesti hati-hati ya, biasanya dipegangin dulu karena biasanya PR-nya suka lompat, suka ngacleng ya, begitu dia. Oke, nah ini posisinya. Nah sebelum itu kita tes putar dulu ya, seperti ini, jangan dulu pasang PR. Nah kalau dia mau bergerak, palu pemukul ini pemasangannya udah bener ya teman-teman ya, jadi tinggal kita pasang PR-nya tuh, udah mau gerak. Oke, kita pasang ya, sekali lagi ya, kita pasang PR-nya ya, palunya dulu. Oke, kita pasang, pokoknya posisinya kayak tadi ya. Kalau mau ini, kalau saya kan ini sudah terbiasa jadi sudah hafal ya, walaupun tidak dites, cuman ini hanya untuk memberi informasi untuk para pemula ya, yang mau belajar pasang palu pemukul, karena ini memang biasa kalau di awal tuh sulit suka lepas. Nah kalau ini ya nyetek-nyetek terus ya, ini belum saya kancing baut ya, ini tuh bunyi-bunyi terus, berarti ini sudah normal. Dan ternyata memang masalahnya ada di kabel NTK ya, kabel NTK-nya yang sudah meleleh tadi, sehingga plastiknya itu menyebar ke bagian baknya itu ya, mungkin ya itulah yang menyebabkan dia tidak terlalu rapat ya, jadi sehingga timbul los. Nah ini yang satu ini kehilangan per dan palu pemukulnya, jadi saya ambil dari mesin kompor yang universal ya. Ini ternyata sama juga dia ya, jenis pemukul, pernya pun maupun ukuran NTK-nya juga sama sebenarnya. Jadi kita ambil, cuman yang saya ambil di sini hanya ini saja, per dan palu pemukulnya, karena itu yang enggak ada, dan plat penutup bagian cover atasnya. Jadi itu kalau mau beli biasanya susah sih ya kalau mau cari. Jadi kalian cari saja di besi tua ya, cari yang kompor-kompor yang sudah rusak tuh bisa diambil untuk spare partnya. Oke, kita tes putar ya. Oke, uji coba lagi ya, dia mau gerak. Oke, langsung kita tutup saja ya, kita pasang pernya dulu. Dan pasang pernya itu jangan sampai salah juga ya, kalau salah juga biasanya tidak mau juga dinyetek. Oke ya, tutup. Oke, kita pasang, kita kuatkan juga dengan baut ya. Tapi sebelumnya kita coba dulu, dan sudah bunyi ini ya, kletek, berarti sudah aman ya, sudah betul. Tinggal nanti kita coba ke gas LPG ya habis ini ya. Oke, kita pasangkan dulu, semuanya sudah benar dan mesinnya ini sudah bisa normal semua ya. Oke ya, langsung kita coba pasang ke gas. Oke, langsung menyala, tidak ada masalah, berarti NTK nya masih normal, pemantik masih aman. Oke, ini yang kedua. Yang tungku ketiga kita tes juga oke, normal, dan yang tungku keempat juga oke, normal. Nah
ini kita kembali pasangkan lagi ke boxnya ya, atau ke rumahnya ya. Oke. Oke, pasangkan lagi. Jadi ini sekarang masalahnya sudah terselesaikan untuk bagian mesinnya ya. Nah, ini yang saya heran, ketika dipasang tombol semuanya bisa jadi macet ya. Nah, ini nanti kita akan periksa lagi untuk bagian tombolnya. Sepertinya sih ini memang ada dua tombol yang beda ukuran ya, tapi sebelum kita pasang dulu ini untuk bagian bautnya mesinnya ya, kita kencangkan dulu mesinnya, kita kasih rapi seperti semula ya, dan kita akan periksa nanti untuk bagian tombol atau knopnya ya. Kemungkinan ini ada miss atau macet ya. Pada saat dibongkar mesin ini yang dua ini bisa hidup normal ya ketahuan, tapi kalau begitu dipasang knopnya semua tadi di awal macet semua ya, seperti kalian lihat. Nah, ini tombolnya sini sepertinya yang aslinya memang agak kecil, dia harus masuk ke dalam ya. Nah, ini yang dua ini aslinya kayaknya tuh, ini ya yang dua ini tuh ini agak besar dia, jadi sehingga tidak bisa tembus ke dalam. Jadi kalau dikasih masuk ke sini tuh, padahal mesinnya udah normal, tapi ini nggak bisa diputar ya, karena knopnya berarti yang bermasalah ya. Nanti akan dikondisikan lagi ya, kemungkinan diganti atau diakali, nanti tunggu di videonya part 2. Sekaligus nanti kita akan pasangkan ya kalau tungkunya sudah tiba ya. Jadi saya belum bisa pasangkan langsung karena tungkunya ini belum ada, jadi saya buat videonya nanti di bagian part 2 nya atau secara terpisah ya. Mudah-mudahan kalau teman-teman masih ketemu lagi umur panjang, kita akan buat videonya pada saat pemasangan tungku dan mengecek kondisi apinya. Oke, terima kasih, selamat